Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam video kuliah Aljabar Linear Elementer 2, Program Studi Matematika Universitas Islam Bandung. Ya, video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas kombinasi linear dan juga himpunan yang membangun. Pada video kali ini saya akan membahas tentang himpunan bebas linear dari suatu ruang vektor. Oke, selamat menyaksikan. Apa itu himpunan bebas linear ya? Baik, kita lihat ketiga himpunan yang ditampilkan di sini. Ada himpunan S1, S2, dan S3. Bedanya apa ya antara S1, S2, dan S3? Ya, tentu kita bisa melihat bahwa himpunan S3 memiliki unsur yang paling sedikit dan himpunan S2 memiliki unsur paling banyak. Tetapi ketiga himpunan ini memiliki dua buah unsur yang sama, yaitu 101 dan 011. Pada himpunan S1 ditambah lagi dengan sebuah vektor 325, dan himpunan S2 ini kita tambahkan dengan vektor 000 dan juga 202. Oke. Himpunan seperti apa ya yang sebetulnya bisa dibangun oleh S1, S2, dan S3? Mari kita coba periksa. Oke. Untuk himpunan, kita mulai dari yang paling sedikit dulu. Untuk himpunan S3, vektor yang bisa dibangun akan memiliki bentuk A kali 101 ditambah B. Dan jika kita kalikan skalar, kemudian dijumlahkan, akan didapat vektor yang dibentuk B. Gitu ya. Bagaimana dengan S1? Himpunan yang dibentuk akan memiliki bentuk seperti ini. A101 tambah C kali 2, 3, 5. Oke, saat kita jabarkan, kita hitung, akan didapat bentuknya adalah A ditambah 2C, B ditambah 3C, dan A tambah B tambah 5C. Apakah vektor yang dibentuk lebih banyak ya dari sebelumnya? Oke, bagaimana jika kita buat A-nya sama dengan min 2C? Maaf, sebentar. Gimana ya saya menuliskannya? Di sini kita lihat bahwa vektor 2, 3, kenapa saya menulisnya seperti ini? Sama saja dengan 2 kali 101, itu enggak? Ditambah dengan 3 kali 011. Harusnya ya, karena ini kan 2 tambah 0, 2, 0 tambah 3, dan terakhir 2 tambah 3 sama dengan 5. Artinya apa? Artinya vektor-vektor yang bisa kita bangun dengan A dan B, vektor-vektor yang bisa dibangun dengan C saja, ini bisa kita bangun dengan A dan B. Artinya vektor yang C ini sebetulnya tanpa kita gunakan juga sudah cukup. Artinya apa? Artinya kombinasi linear yang kita punya di sini dapat kita gantikan duanya ini sebagai, dua di sini dapat kita gantikan sebagai 2 kali A, ya, yang ini. Tiganya dapat kita gantikan sebagai 3 kali B, dan 5 yang di sini dapat kita gantikan sebagai 2A ditambah 3B. Berarti vektor yang ini jika kita tukar menjadi A ditambah 2A, B ditambah 2A plus 3B. Coba kita sederhanakan, bentuknya menjadi 3A, 4B, dan berapa ya ini? 3A ditambah 4B. Nah, artinya apa pada saat kita gantikan 3A-nya ini sebagai A1, 4B-nya B1. Kita lihat bentuknya ternyata sama ya dengan vektor-vektor yang dibangun oleh S3. Tuh. Oke, selanjutnya bagaimana dengan S2?
kita lihat vektor ketiga, vektor 0, 0, 0, ini tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Karena jika kita masukkan koefisiennya berapapun, kita kalikan dengan vektor 0, tentu akan menghasilkan 0 lagi. Gitu ya. Bagaimana dengan vektor 202-nya? Nah, kita lihat bahwa 202 ini sama dengan 101 ditambah 011. Artinya apa? Pada saat kita tuliskan unsur yang dibangun oleh S3-nya sebagai 011 plus C kalikan 000, C-nya tidak akan ada pengaruhnya. Bagaimana dengan D-nya 202? Bagian D-nya ini, sepertinya ini ada yang salah. Apa yang salah ya? Maaf, ini 2 kali 0 ditambah 0 kali 1. Vektor yang dibentuk adalah A ditambah 2D, kemudian B saja, dan A tambah B ditambah 2D. D-nya bisa kita gantikan dengan 2 kali A gitu ya. Jadi, maaf, D-nya ya ini sama dengan 2 kali A. Jadi, ini kita bisa tuliskan A ditambah 2A, B, A tambah 2A tambah B. Jadi, ini adalah seperti tadi kita gunakan 3A-nya sebagai A1, B-nya tetap ini A1 ditambah B. Artinya apa? Vektor yang dibangun oleh S3 juga, vektor yang dibangun oleh S2, ruang vektor, subruang vektor yang dibangun oleh S2, ini sama saja dengan S3 dan S1. Jadi S1, S2, dan S3 ini membangun ruang yang sama, yaitu yang bentuknya AB, A plus B. Dengan A dan B-nya ini bilangan real. Seperti itu ya. Tapi kita lihat, karena S1, S2, dan S3 membangun ruang yang sama, sebetulnya ya berarti kita cukup menggunakan 2 buah unsur saja untuk membangun ruang vektor ini. Ruang vektor, himpunan S1 dan S2 memiliki unsur-unsur yang sebetulnya tidak perlu digunakan di situ ya. Misalnya yang ini kita hilangkan juga tidak ada pengaruhnya, yang 2 ini kita hilangkan juga tidak ada pengaruhnya. Jadi dalam hal ini kita bisa anggap bahwa himpunan S3 ini lebih efisien gitu ya, sebagai himpunan pembangun. Ya ini ya, S1, S2, S3 membangun ruang vektor yang sama, S1-nya lebih efisien sebagai pembangun, kemudian S2 dan S3-nya tadi kita lihat memiliki unsur yang merupakan kombinasi linear dari unsur lain. Oh, bagaimana dengan 0, 0, 0? Tentu saja 0, 0, 0 adalah 0 dikalikan 101 ditambah 0 kali 011. Kombinasi linear ya. Oke, kita punya sebuah definisi tentang bebas linear, yaitu jika kita punya ruang vektor, kemudian ada subhimpunan S dengan n buah vektor V1, V2 sampai dengan Vn, maka himpunan S ini dikatakan bergantung linear jika terdapat skalar A1, A2 sampai dengan An yang tidak semuanya 0, yang menyebabkan A1, V1 tambah A2, V2, dan seterusnya sampai An, Vn sama dengan 0. Nah, jika tidak ada yang seperti itu, maka S-nya kita katakan bebas linear. Dengan kata lain apa? Himpunan S ini kita katakan bebas linear pada saat vektor 0 dihasilkan oleh kombinasi linear yang koefisiennya 0 semua. Jadi A1, A2 sampai dengan An semua harus 0. Ada satu saja yang tidak 0, maka itu menjadi bergantung linear. Oke, kita coba periksa ya, apakah himpunan ini bebas linear. Mari kita periksa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mencari A1 dikalikan X kuadrat. Berarti kita akan mencari A1P ditambah A2Q ditambah A3 adalah 0 yang berupa fungsi konstan 0. Ya, polinom konstan. Kita jabarkan, P-nya adalah X kuadrat, dan R-nya adalah min X kuadrat plus X. Kita buat ini sama dengan 0. Berarti akan kita punya di sini A1 X kuadrat min A1 min
A3X kuadrat plus A3X sama dengan 0. Kita kumpulkan yang memiliki pangkat yang sama. Di sini X kuadrat dan X kuadrat. Jadi kita akan punya A1 min A3 X kuadrat. Kemudian yang mengandung X saja. 2A2 ditambah A3 X min 3A2 sama dengan 0. Kembali lagi kita bekerja dengan sistem persamaan linear, yaitu A1 min A3 sama dengan 0, 2A2 tambah A3 A2 sama dengan 0. Nah, di sini kita bekerja dengan sistem persamaan linear yang homogen. Anda ingat suatu SPL homogen, sistem persamaan linear yang homogen, selalu punya solusi. Sedikitnya apa? Sedikitnya akan ada solusi trivial. Masih ingat apa yang dimaksud dengan solusi trivial? Solusi trivial adalah solusi yang nilai koefisiennya, nilai solusinya adalah 0 semua, gitu ya. Tentu dalam hal ini kita akan memeriksa apakah ada solusi yang tidak trivial atau tidak. Ya, apakah ada solusi lain selain yang trivial. Kita coba OBE saja ya. Tentu kita menggunakan matriks koefisien juga cukup. Kenapa? Karena matriks yang diperbesar, kolom terakhirnya 0, nanti kita OBE pun tidak akan berubah ya kolom terakhirnya. Kita punya ini A1 min A3, 2A2. Sebentar. Oh, saya salah ya. Ini berarti kalau kita buat matriks koefisiennya 1, 0, min 1, kemudian 0, 2, 1, dan min 1, min 3, 0. Seperti itu. Oke, saya OBE ke sebelah sini ya. Saya tambahkan baris ketiganya 0, min 1, 0, 2, 1, 0, min 3, min 1. Kemudian baris keduanya saya bagi 2, itu kalikan setengah. 1, 0, min 1, 0, 1, setengah. 0, min 3, min 1, dan baris ketiganya saya tambahkan dengan 3 kali baris kedua. 1 per 2, 0, 0. Min 1 tambah 3 per 2, 1 per 2. Oke. Jika kita kembalikan ini, udah eliminasi Gauss? Belum ya? Kalikan 2. Saya kalikan 2 baris ketiganya. 1, 0, min 1, 0, 1, 1 per 2, 0, 0, 1. Nah, jika dikembalikan ke dalam 3-nya adalah 0. Ya enggak, karena di sini kan 0, 0, 0. A3 sama dengan 0. Kemudian A2-nya ditambah setengah A3 adalah 0. A2-nya pasti 0. A1-nya mengikuti 0 semua. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, karena SPL yang ini. Oke, SPL bintang ini hanya dipenuhi oleh A1, A2, dan A3 yang 0. Artinya, himpunan P, Q, dan R bebas linear. Oke. Tentu Anda juga bisa mencoba menggunakan teorema apa yang sudah kita pelajari ya di ALE 1 dulu, yaitu suatu SPL homogen akan bebas linear jika dan hanya jika matriks koefisiennya, jika berbentuk matriks persegi, determinannya adalah 0. SPL homogen hanya akan memiliki solusi trivial jika dan hanya jika determinan dari matriks koefisiennya 0. Silahkan mencoba sendiri yang ini. Kalau lebih caranya seperti tadi, kita mencari apakah ada A1, A2, dan A3, sehingga A2V2 ini apakah hanya dipenuhi oleh A1, A2, dan A3 yang nilainya 0 semua. Sepertinya tidak terlalu sulit, silahkan Anda mencoba. Oke, sama seperti pada saat kita bekerja dengan himpunan yang membangun atau himpunan yang bentang, kita bekerja dengan sistem persamaan linear. Hanya bedanya pada saat kita bekerja dengan himpunan yang membangun, SPL yang kita hadapi adalah SPL
biasa gitu ya. Tapi kalau di sini kita bekerja dengan SPL yang homogen. Nah, kita lihat ukuran matriks koefisiennya, apakah berbentuk matriks persegi atau tidak. Jika bentuknya matriks persegi, kita bisa gunakan teorema ini, ya, bahwa SPL AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Tapi jika matriks koefisiennya tidak berbentuk matriks persegi, gunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan untuk mencari solusinya. Di sini saya ada soal-soal latihan untuk Anda coba sendiri di rumah. Jika ada kesulitan, ya silahkan Anda boleh bertanya. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang himpunan bebas linier. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.